Bacaan pertama. Hatiku berbalik dari segala murka. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan ketika Israel masih muda. Kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari tulang rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi mereka makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak, dan aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim lagi, sebab aku ini Allah, dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yohanes 19 ayat 31-37. Lambung Yesus terbuka dan mengalirlah darah serta air keluar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah satu dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segeralah mengalir darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Hari ini merupakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang cinta ilahi kepada umat manusia. Devosi ini dimulai oleh Santa Marguerite Marie Alacoque, lahir di El Hautecourt, Burgundi, Prancis pada 1647. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui devosi ini dari Yesus dalam suatu penglihatan. Devosi pada hati kudus Yesus berhubungan erat dengan tindakan pertobatan. Dalam ensiliknya, Paus Pius XII menyatakan semangat untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti kerugi kesalahan reparasi selalu mendapati posisi yang terpenting dan terdepan di dalam penyembahan ditunjukkan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Perayaan Hati Kudus Yesus dilakukan sejak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari setelah Pentakosta. Injil Yohanes pada hari ini mengatakan mereka akan memandang pada Dia yang telah mereka tikam. Yesus yang telah wafat di salib itu menjadi pusat perhatian Yohanes. Melalui salib, orang Kristen memandang derita dan wafat, dan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tiada hidup tanpa salib, derita perjuangan, kematian dosa, dan melalui salib kita menemukan kehidupan, keselamatan. Cinta kasih Tuhan secara amat nyata dalam peristiwa salib. Ia rela menjadi sama seperti kita, bahkan merasakan pengalaman yang pahit, yaitu salib. Cinta kasih Tuhan itu mengalahkan kedegelian hati orang Israel. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihku bangkit serentak. Akhirnya Yesaya dalam nyanyi syukurnya percaya dengan sungguh bahwa Allah lah sumber kekuatan dan keselamatan itu. Allah yang Maha Baik, mampukan kami untuk berbelas kasih seperti hati kudus Yesus Putramu. Amin. Bacaan kedua. Supaya kamu dapat memahami betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepada aku telah dianugerahkannya kasih karunia untuk memberitahukan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu.
Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberikan kepada jemaat sebagai pada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadapi kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaan-Nya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta beralas di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalam kasih Kristus, juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.